Berkaitan dengan beredar informasi screenshotan program tambahan sekolah SMK Negeri 2 Balikpapan yang bersumber dari website resmi SMK Negeri 2 Balikpapan yang memuat pengumuman tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022. Yang berisi informasi tambahan sekolah yaitu 1. Biaya asuransi kecelakaan selama menjadi siswa SMK Negeri 2 Balikpapan yang juga menjadi salah satu syarat wajib saat mengikuti PKL. Sekali bayar untuk jaminan selama 3 tahun senilai Rp300.000. 2. Program menabung Rp150.000. 3. Bagi yang muslim, praktik infak kurban per siswa Rp50.000. 4. Biaya seragam di koperasi sekolah estimasi dana yang disiapkan Rp1.500.000. Dari informasi tambahan sekolah ini yang termuat di halaman website pengumuman SMK Negeri 2 Balikpapan, mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya calon wali murid SMK Negeri 2 Balikpapan karena adanya pungutan biaya. Pihak sekolah SMK Negeri 2 Balikpapan di bagian kesiswaan saat ditemui reporter Nusa Utara TV Selasa 22 Juni 2021 menjelaskan bahwa untuk PPDB sama sekali tidak ada pungutan biaya dan hal ini dijalankan secara online dan proses verifikasi pun secara online. Berkaitan dengan pengumuman di website tentang informasi program tambahan sekolah, hal ini benar. Namun, sifatnya tidak wajib dan tidak berpengaruh pada PPDB. Dari Kota Balikpapan, reporter Nusa Utara TV, Antonius Peradanama melaporkan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, ini izin mau tanya, Pak, terkait dengan program tambahan dari SMK Negeri 2 Balikpapan, yang mana itu menjadi salah satu informasi yang beredar di lapangan dan sebagian orang tua wali murid agak keberatan. Program-program ini salah satunya infak dan asuransi. Bisa dijelaskan, Pak? Oh iya, terima kasih ya atas respon dari teman-teman wartawan juga yang sudah mau mengkonfirmasi pada kita. Untuk PPDB tidak ada pemungutan sama sekali. PPDB berjalan online dan kita memverifikasinya pun secara online. Adapun terkait program sekolah yang kita sampaikan melalui web sekolah itu untuk menyamakan momentumnya. Karena itu untuk masalah asuransi itu kaitannya dengan syarat primer saat siswa SMK mau magang. Perusahaan itu umumnya hanya menerima siswa yang magang apabila punya jaminan kecelakaan. Karena siswa yang magang itu bukan karyawan mereka, sehingga kan resiko ketika ada kecelakaan mereka berpikir untuk merekrut. Maka salah satu fasilitasi program sekolah kepada orang tua itu kita berikan tawaran berupa asuransi yang itu dibayar sekali untuk klaim selama 3 tahun sebagaimana yang tertulis di web. Buat orang tua yang sudah memberikan proteksi asuransi kecelakaan kepada anaknya, kami tidak masalah, tidak mewajibkan mengikuti. Kami minta lampirannya saja terkait bentuk asuransinya itu apa, sehingga saat kami nanti melepas adik-adik ini setelah pandemi magang, nah kami punya pegangan bahwa siswa yang kami lepas untuk mengikuti praktek itu diproteksi sama asuransi. Nah, sekolah juga nggak punya sarana kan untuk memberikan jaminan. Maka ada rekanan yang menawarkan dan kami setujui, dan dilihat angkanya masih logis karena itu bukan diminta setiap bulan atau setiap tahun, itu sudah selama berstatus sebagai siswa SMK Negeri 2 yang bisa hanya 300. Kalau infak kurban itu juga himbauan khususnya bagi yang muslim tidak diwajibkan. Dan biasanya kalau ada yang keberatan, kami terbuka kok untuk menerima keberatan-keberatannya, kita bicara baik-baik.
di situ memang tertulis angka ya 50.000, namun dalam prakteknya ada orang tua yang memberi di bawah itu karena namanya infak, kami tidak menolak karena tidak wajib 50.000. Itu untuk mudah saja mengestimasi nanti berapa besaran yang bisa kita himpun kalau dirata-ratakan. Prakteknya ada yang lebih, ada yang di bawah itu, kami terima semua dan secara transparansi tetap kita laporkan, kita kembalikan, kita beri kepada yang berhak. Bahkan nggak cuma siswa, guru-guru di SMK 2 pun itu secara kesadaran menghimpun per orang satu sapi dibagi 7 orang gitu. Alhamdulillah sudah ada 3 kelompok. Yang terakhir seragam ya. Seragam sekolah itu prinsipnya tidak wajib dibayar di depan. Itu jadi kalau orang tua baru bisa 1 setel, kami nggak masalah. Apalagi masih masa pandemi seperti ini. Dan dari operasi dan unit produksi sekolah menyiapkan kalau ada yang mau memborong semua sesuai yang itu, kalau kita estimasikan kan untuk angkanya 1.500.000 barangnya ada, tapi kalau belum ada yang 1.500.000 pun dari orang tua bisa dicicil. Tidak harus semua 1.500.000 begitu. Pak, terkait dengan infak Pak ya. Infak ini kan suatu hal yang sifatnya keyakinan begitu Pak. Betul. Kami mau tanya Pak, untuk menjadi polemik di lapangan itu sebentar ini kan belum lebaran Pak. Iya betul. Tadi Bapak sudah menjelaskan ini bukan kewajiban gitu Pak. Nah kalau mereka belum bayar Pak, apakah itu bisa mengganggu terkait masuknya mereka ke sekolah sini Pak untuk siswa Pak? Oh, jadi terima kasih banget ya teman-teman wartawan bisa membantu menyiarkan ini ya ke masyarakat terkait duduk perkara yang objektif. Kalau mereka tidak mengeluarkan infak, tidak mengukurkan status mereka diterima ya, orang tua kami amati sangat banyak khawatir sampai anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Itu sudah tekanan tersendiri buat orang tua. Kita tidak berani membuat aturan dan memang itu melanggar ya, apabila kita nggak bayar infak tidak diterima, itu tidak tepat sekali. Jadi sebagaimana juknis yang sudah diatur oleh Disdikbud provinsi bahwa persyaratannya sudah lengkap, yang di juknis itu dilengkapi, selama berkas-berkasnya valid kita terima sebagai siswa SMK 2. Yang lulus lebih dari 10.000 orang, daya tampung sekolah negeri kan terbatas. Kalau dibebani lagi dengan aturan tambahan, kami bersalah kalau dalam hal itu ya. Pak mungkin terakhir Pak ya, sosialisasi selama penerimaan ini kan dilakukan oleh panitia Pak. Panitia kota. Panitia kota Pak. Panitia sekolah sosialisasi lewat web dan juga spanduk. Oke Pak, mungkin terkait dengan program tambahan khususnya SMK 2 ini, kalau setelah melihat polemik di lapangan, apakah akan ada sosialisasi lebih intens lagi atau bagaimana? Polemik yang mana ya? Yang terkait dengan 3 program tambahan. Polemiknya itu maksudnya kan banyak warga yang merasa keberatan begitu kan Pak ya. Itu akan ada sosialisasi lagi atau bagaimana? Oh iya, setelah daftar ulang ini selesai, kami memang sudah memprogramkan akan bertemu dengan orang tua siswa. Itu. Adapun memang tadi sempat dibilang belum waktunya kurban. Ini terkait teknis waktu, kan ini masa liburan sebenarnya, jadi waktu penghimpunannya sangat mepet sekali, sehingga dari sekarang memang kita kumpulkan, dan itu tadi tidak wajib. Nah setelah ini daftar ulang selesai di tanggal 24, insya Allah kami sedang mendapatkan waktu yang tepat, menimbang juga kasus COVID yang semakin meningkat di Balikpapan, itu jadi pertimbangan kami. Tapi kami dalam 1 atau 2 pekan ini setelah daftar ulang pasti akan berkomunikasi dengan orang tua, dan apabila ada keberatan di forum itulah
kami siap menampung keberataannya. Yang penting semua yang sudah keterima berkasnya valid, selamat bergabung di sekolah yang punya moto tiada hari tanpa prestasi. Siap. Artinya dari penjelasan Bapak tidak ada kewajiban yang harus betul-betul dibayar itu Pak ya? Iya, terima kasih ya dari pihak media memfasilitasi ini. Kami tegaskan untuk program yang tadi, pertama masalah asuransi, yang kedua masalah program infak, dan yang ketiga masalah seragam, ini sifatnya tidak wajib. Seragam bisa dicicil saat uangnya udah cukup. Itu yang penting sehat dulu, dan kedua bisa belajar dengan aman. Dengan Pak siapa nih Pak? Nama saya Pak Didi, dipercaya di SMK 2 sebagai bidang kesiswaan.